Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dwi Nurmawati NIM 206200080 dan Firnanda Putri Rahayu 206200092 yang akan menjelaskan isi makalah tentang pengamanan naskah dinas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian naskah dinas. Proses komunikasi kedinasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Komunikasi lisan misalnya komunikasi melalui pertemuan pribadi, rapat kerja, diskusi maupun melalui pembicaraan telepon. Sedangkan komunikasi tertulis merupakan metode penyampaian informasi yang dilakukan dengan menulis informasi terlebih dahulu atau pesan yang akan disampaikan pada media tertentu. Kemudian baru dikirimkan kepada pihak yang dituju. Dasar penggunaan komunikasi tertulis ini bukan hanya berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis atau kemudahan saja, namun lebih pada pertimbangan aspek hukum. Nah, seorang pemimpin dalam memberikan tugas terkait hal pertimbangan aspek hukum penting kepada bawahannya tidak hanya menyampaikan secara lisan saja, namun penugasan tersebut juga disampaikan secara resmi melalui surat tugas. Naskah dinas merupakan komunikasi tulisan yang berisi informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan instansi pemerintah. Surat atau naskah dinas merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi. Selain untuk menyampaikan informasi pada suatu organisasi, surat juga berfungsi sebagai sarana pengingat, bukti akuntabilitas, sarana pengambilan keputusan pimpinan, wakil, dan atau duta organisasi. Tata naskah dinas yang diatur secara resmi meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam proses komunikasi kedinasan. Dan yang selanjutnya, B. Kategori klarifikasi keamanan dan hak akses naskah dinas. Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas terdiri dari 1. Sangat rahasia, yang kedua rahasia, yang ketiga terbatas, dan yang keempat biasa atau terbuka. Dan yang selanjutnya, penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Sedangkan hak akses naskah dinas terdiri atas 1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas. Hak aksesnya hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi, lembaga, dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin pengawas internal atau eksternal dan penegak hukum. Yang kedua yaitu naskah dinas berklasifikasi biasa atau terbuka. Hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas naskah dinas, serta penggunaan amplop rangkap 2 untuk naskah yang sangat rahasia dan rahasia. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Nurmawati. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses. Yang pertama yaitu pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses. Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas naskah dinas, serta penggunaan amplop rangkap 2 untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi yaitu yang pertama, naskah dinas sangat rahasia diberikan kode SR dengan menggunakan tinta warna merah.
Yang kedua, naskah dinas rahasia diberikan kode R dengan menggunakan tinta warna merah. Yang ketiga, naskah dinas terbatas diberikan kode T dengan menggunakan tinta warna hitam. Dan juga naskah dinas biasa atau terbuka yang diberikan kode B dengan menggunakan tinta hitam. Yang kedua adalah terkait penggunaan security printing. Security printing merupakan percetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada naskah dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan, serta jaminan terhadap keautentikan naskah dinas. Security printing menggunakan metode teknis sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan teknik khusus, yaitu kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui oleh pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan. Selanjutnya yaitu menggunakan watermarks. Watermarks merupakan gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas. Kemudian yang selanjutnya adalah emboss, yang itu merupakan tulisan atau cetakan timbul. Kemudian ada rosette, yaitu suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis melengkung, tidak terputus dan menempati suatu area tertentu, biasanya menyerupai bunga. Kemudian terdapat gelos, yaitu suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border yang indah. Kemudian terdapat filter image, yaitu suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila filter figur ini dipasang pada permukaan cetak dan tanpa alat pembaca ini teks tidak dapat terbaca. Kemudian terdapat anti-copy, yaitu suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi dan juga hanya akan tampak apabila dokumen ini difotokopi. Kemudian ada microtext, yaitu suatu teknik security printing yang memakai elemen pengaman yang tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. Kemudian ada line width modulation, yaitu suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu. Kemudian ada relief motif, yaitu suatu teknik security printing yang dibentuk dengan pembengkokan pada area tertentu sehingga akan menimbulkan image seolah-olah desain relief atau motif terkesan timbul. Kemudian yang terakhir adalah invisible ink, adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta keamanan khusus untuk pengamanan. Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan percetakan pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional punya tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan percetakan pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.